Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang paling pertama mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu tidak akan pernah bisa kita hitung, mulai kita ketika berada di dalam rahim sang ibu kita sampai detik ini. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kau hitung nikmat yang kuberikan kepadamu sampai detik ini, ternyata lautan itu akan dijadikan sebagai tinta, pepohonan kayu itu akan dijadikan sebagai pena, tapi ternyata lautan itu akan habis, tapi namun nikmat tidak dapat ditulis berapa yang harus sudah kita habiskan. Hanya satu jawaban kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bersyukur kamu kepadaku akan kutambah, tapi ketika kata Allah lupa kau dengan saya, tunggu azabku. Ketika berbicara syukur kepada Allah, tentunya salah satu di antaranya ketika Allah berikan kesehatan kepada diri kita, jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Allah titipkan satu rezeki kepada kita, jangan jadikan rezeki itu menjauhkan dengan Allah, tapi jadikan rezeki itu mendekatkan diri kepada Allah. Ketika jabatan itu diberikan kepada saudara atau kepada kita, jadikan jabatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjadikan jabatan itu menjadi sombong di tengah-tengah kehidupan ini. Itulah salah satu konsep sebahagian kecil untuk mendekatkan bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan Rasul kita yang paling terakhir, yang mudah-mudahan Allah mengizinkan Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu ketika nantinya kita akan meninggalkan dunia ini, satu pun tidak akan ada orang hidup di dunia ini. Yang hari itu kita akan berpulang, satu pun tak ada yang dibawa kecuali amal ibadah yang selama ini kita kerjakan dengan membawa hati yang tidak terkontaminasi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kajian khutbah kita pada siang yang berbahagia ini adalah berbicara Rabiul Awal. Kalau sudah kita masuk Rabiul Awal, tentunya berbicara kelahiran Nabi. Ketika berbicara kelahiran Nabi, tentunya harus terjadi evaluasi di antara kita bersama. Beranjak dari Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, kami sudah melahirkan, memberikan contoh tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh tauladan dalam hal ini adalah segala aspek. Ada tiga hal yang perlu kita ambil dengan kelahiran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini. Yang paling pertama adalah kesyukuran kita kepada Allah mengangkat kaum muslimin dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan yang ketika itu tidak peduli sama sekali berbicara yang namanya Islam. Tapi dengan kehadiran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bawa penerangan rahmatan lil alamin. Jangankan mungkin secara vertikal, secara horizontal Rasulullah contohkan. Makanya salah satu diangkat Allah dalam Al-Quran kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini adalah yaitu akhlakul karimah. Berbicara akhlak tentunya hubungan hablum minallah. Ketika kita mendapatkan suatu nikmat ini, kesyukuran kepada Allah tentunya ada salah satu. Berbicara katakan mungkin harta, tentunya ada berbicara zakat.
Ketika kita dapat rezeki, ada namanya berbicara sedekah. Ketika kita berbicara suatu nikmat dikasih Allah, mari kita berbagi. Itu secara yang namanya hablum minallah, secara horizontal. Tapi ketika berbicara hablum minallah secara vertikal, tentunya ibadah. Allah mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia ke permukaan bumi ini kecuali untuk mengabdikan diri kepadanya. Berbicara vertikal ibadah kepada Allah. Kalau boleh kita membaca sejarah, lewat sejarah yang tertulis yang kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan bagaimana ibadahnya. Satu ketika Rasulullah beribadah untuk melaksanakan daripada solat beribadah tahajud kepada Allah. Aisyah berkata, ya Rasulullah, sampai membengkak kakimu ketika kau bertahajud di sepertiga malam. Apakah kau bukan dijamin Allah kau akan masuk surga? Maksum. Rasulullah marah kepada Aisyah, Aisyah, saya tidak akan mau lagi dengar berita itu, tidak mau mendengar kalimat itu. Kenapa ya Rasulullah? Tidak bisa kubayar kesyukuranku kepada Allah dengan ibadah yang sangat kecil. Mari kita tarik diri kita, Pak. Bagaimana Allah memberikan kepada kita dalam kehidupan ini segala aspek, segala kehidupan. Tapi jangan lupa, Pak, untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara adalah ibadah kepada Allah. Tentunya kita kadang-kadang selalu melupakan ibadah ini hanya untuk memburu kehidupan dunia. Jadi sehingga harapan saya lewat mimbar atau khutbah yang singkat ini, mari kita evaluasi, Pak, dari mana, sedang di mana, akan kemana. Ketika Rasulullah kita ikuti sejarahnya, kita ikuti bagaimana Rasulullah mengajarkan di permukaan bumi ini, tentunya wajarlah, Pak, bagaimana Rasulullah diangkat sebagai Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Apa salah satu konsep Rasulullah makanya terjadi sebagai contoh di permukaan bumi ini? Satu diantaranya adalah kejujuran, Pak. Titipan suatu amanah kepadanya, tidak pernah sedikit pun berbicara mereng. Tapi kadang-kadang mari kita tanya diri kita, Pak, selalu titipan amanah ini selalu mereng. Salah satu amanah yang dititipkan Allah kepada kita berbicara adalah yaitu umur yang kita sama-sama kerjakan ini, Pak. Makanya Rasulullah SAW selalu contohkan, Pak, lebih banyak mendekatkan diri dia kepada Allah, lebih banyak dia di waktu malam mendekatkan diri kepada Allah ketimbang istirahatnya, Pak. Tapi kita kadang-kadang dalam kehidupan ini selalu berjalan, Pak, untuk mengejar kehidupan dunia, siang, pagi, malam, tak pernah sedikit pun pray, Pak. Tapi kadang-kadang ketika untuk mendekatkan diri kepada Allah, saat terjadi satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru karena itu harapan saya yang pertama yang harus kita ambil daripada kehadiran Rasulullah, yaitu adalah mari kita evaluasi dengan kehadiran Rasulullah ke permukaan bumi ini, membawa kita kaum muslimin di seluruh rahmatan lil alamin, bukan muslimin saja, Pak. Bagaimana yang namanya bertetangga, bagaimana yang namanya bermasyarakat, bagaimana yang namanya akhlakul karimah. Banyak orang mampu beribadah sampai membiru, sampai menghitam keningnya, Pak. Tapi ketika berbicara akhlak, nol. Di hadapan Allah tidak akan ada perhitungan, Pak. Ketika berbicara akhlak kita nol di hadapannya. Justru karena itu yang perlu kita tingkatkan adalah yaitu akhlakul karimah dalam kehidupan ini, baik secara vertikal dan baik secara horizontal. Hadirin yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, dengan aspek kehidupan Rasulullah lahir ke permukaan bumi ini yang kita ambil adalah mari kita ambil bagaimana langkah Muhammad memperjuangkan Islam. Kita tinjau dari kacamata yang namanya bisnis. Rasulullah sangat menggegarkan ketika melaksanakan bisnis bersama daripada istri tercinta Khadijah, yang ketika itu membawa dari suatu perdagangan dari satu kota ke kota, sehingga bukan lagi modal, Pak, semuanya beruntung. Tapi apa yang dia kedepankan, Pak? Kejujuran. Mari sama-sama kita, mungkin kita yang hadir ada termasuk orang yang pedagang, orang yang dalam bermain dalam suatu perdagangan.
mari kita Pak letakkan kejujuran. Yakin Pak, rezeki yang sudah kita miliki tidak akan pernah Allah memberikan salah alamat kepada siapapun. Tidak perlu dengki dan iri. Rasulullah ingatkan, tolong jadikan dirimu, bersihkan hatimu. Konsep daripada kehidupan ini adalah terletak dari hatinya. Kalau sudah hatinya bersih, insya Allah baik itu perkataannya pasti bersih, caranya pasti akan bersih, perbuatan pasti akan bersih. Berarti hati ini Pak kotor. Apa yang harus kita bersihkan Pak? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Yang dapat membersihkan hati hanyalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarallaha katsira. Dalam surah Al-Ahzab memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita kedepankan suatu nafsu dalam diri ini untuk mengejar kehidupan dunia sehingga tidak peduli siapapun, kiri dan kanan, depan belakang tak peduli, yang penting kita maju. Silakan kau perbuat, tapi ingat Pak, apapun yang kau berbuat dalam hidup ini sedikit pun tidak akan ada manfaat. Kenapa? Masih ada di sebelahmu Pak yang ketika itu merasa tersinggung. Apa sih yang perlu kita tunjukkan kehebatan dalam hidup ini? Kalau boleh saya tarik harta yang kita miliki. Ketika terjadi mungkin harta yang kita hitung hari ini banyak, tapi tidak sebanding ketika dimiliki korun. Tapi sehingga korun ketika itu merasa hebat, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan, ketika itu dihancurkan Allah. Apalagi kita Pak, tidak ada apa-apanya. Makanya satu yang harus dicontoh sifat Rasulullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Apa itu? Memang betul Muhammad ini rendah hati siapapun. Kita sering membaca Pak ketika di malam Jumat, ketika mungkin kita berada dalam keadaan tahlilan Habiballah, kekasih Allah itu cuma satu Pak, Muhammad. Bahkan di dalam satu solat, ketika kita tidak membacakan salawat, solatnya batal Pak. Begitu juga khutbah Jumat ini Pak, ketika saya tidak membacakan tadi salawat kepada Rasulullah, khutbah kita batal dan solat kita pun batal. Tetapi sedikit pun dari mulut Rasulullah tidak pernah merasa sombong dan takabur. Kalau kita tarik diri kita hanya sedikit titipan suatu jabatan kepada kita, kadang-kadang tetangga tak kenal lagi Pak, kawan-kawan pun tak saling kenal lagi. Kenapa Pak? Sangkinkan sombongnya hebat dengan jabatan yang dia miliki. Padahal tidak ada. Awal ceramah kita tadi adalah ketika dititipkan amanah kepadamu, katakan berbentuk jabatan, jadikan itu mendekatkan diri kepadamu. Jangan kau jadikan sombong terhadap hambamu yang lain. Kenapa Pak? Kalau bisa perlu nanti kita pulang dari dunia ini, satu pun orang tidak ada pernah sakit hati dengan kita Pak. Ini yang perlu kita renung Pak. Karena kenapa kehidupan kita ini bukan lagi mundur tapi maju. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, lewat kehadiran Muhammad adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah dimanapun berada. Karena kenapa dalam sebuah hadis, apabila datangnya hari Jumat, maka boleh kita tinggalkan amalan yang lain, tapi kita kedepankan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak? Lewat syafaat Rasulullah lah yang membela kita nantinya Pak. Yang mudah-mudahan ketika kita cinta kepada beliau adalah pasti dia cinta kepada kita. Ketika akhir daripada nafas Rasulullah untuk dicabut oleh malaikat yang ketika itu beda dengan manusia lain Pak. Kalau Rasulullah ketika itu untuk menghabiskan nafas terakhir, datanglah tamu. Ketika itu istri bertanya, ya Rasulullah, siapa tamu itu? Ijrail, masuk. Rasulullah bertanya, untuk ngapai kau datang? Kira-kira begitu bahasanya. Saya ada titip pesan dari Allah, apabila kau rela akan kucabut nyawamu, tapi ketika kau tidak rela, aku akan pulang menghadap Allah kembali. Tapi ketika itu apa yang terjadi Pak? Kalau sudah memang ini ketentuan Allah, saya siap untuk menerimanya. Tapi ingat, sebelum menghabiskan nafas saya terakhir, ada pesan saya, ummati, ummati, ummati. Kita yang mudah-mudahan harapan kita dengan bahasa demikian banyak kita senantiasa untuk bersalawat kepada Rasulullah dimanapun berada, sehingga dalam hal ini ada hadis Rasulullah, ittaqullaha haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, watbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha, iringi kamulah kejahatanmu yang lalu dengan kebaikan. Apa artinya Pak? Introspeksi. Saya katakan tadi, dari mana, sedang di mana, akan kemana. Perjalanan hidup tidak akan pernah pulang, tapi maju
terus Pak. Kalau boleh kita adakan hari ini Jumat ini survei Pak, ternyata lebih banyak kita sudah menjalankan kehidupan ini ketimbang menunggu akan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, akan kemana? Akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan, kata Rasulullah, tolong tingkatkan akhlakmu dalam kehidupan ini Pak. Sedikit pun tak ada arti Pak ketika ibadah kita luar biasa siang dan malam, semua dia laksanakan, membaca Al-Quran, berzakat, semuanya sedekahnya luar biasa, tapi ketika berbicara etika atau moral, sedikit pun tidak ada pernah dia buat, sehingga orang lain semuanya tersinggung dengan dia. Untuk apa Pak? Maka mudah-mudahan kita dalam hidup ini jangan tunjukkan kehebatan kita dimanapun Pak. Hanya Allah lah yang hebat, hanya kalimat subhanallah. Tapi kadang-kadang keluar dari mulut ini, baik penampilan kita, cara kita, bahkan orang lain tersudut apapun yang kita buat, padahal akhlakul karimah paling terdepan. Sebagai kesimpulan dengan kehadiran Rasulullah di bulan Rabiul Awal ini, yang pertama, kesyukuran kita kepada Allah dengan kelahirannya, membawa Islam ini dari nur jauh ke lembah yang hina menjadi tinggi martabat sampai hari ini Pak. Tahu kita bagaimana bertetangga, tahu kita bagaimana berbangsa, tahu kita yang namanya bagaimana berjiran, bertetangga dan masyarakat. Itu semuanya disampaikan Rasulullah. Yang akan kedua, dengan adanya kehadiran Rasulullah di bulan Rabiul Awal ini, mari kita sama-sama mengevaluasi. Rupanya kehidupan kita ini bermacam cara, nikmat Allah. Lewat pedagang silakan, ketika kita lewat bertani silakan, tapi Rasulullah paling cinta ada dua hal. Yang pertama orang yang bertani, yang akan kedua orang yang pedagang. Tapi ingat, ketika perdagang itu harus kita kedepankan kejujuran Pak. Yang terakhir, kata Rasulullah, dengan kehadirannya kita senantiasa banyak membacakan salawat dimanapun berada. Watbi'is sayyatil hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Jadikan dirimu akhlak buat contoh buat orang lain. Khairun nasi amfahum linnas, sebaik-baik manusia dapat memberikan manfaat buat orang lain. Bisa kita baca diri kita Pak, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Kalaulah sampai bukan sampai di situ, bahkan seorang mayat sering kita dengar, berkatalah Bilal, wahai seluruh ahli takziah, bagaimanakah kita lihat kesaksian almarhum atau almarhumah? Akan kita jawab khair. Seakan-akan dalam suatu hadis qudsi mengatakan, apabila kamu katakan baik, kata Allah, pasti akan aku katakan baik. Kenapa? Yang paling terdekat dengan mereka adalah kamu. Tapi ketika itu kalau mungkin sebaliknya, apakah kita, bagaimana kita lihat kesaksian almarhumah atau almarhumah, apakah baik? Satu pun tak ada yang menjawab Pak. Ini adalah suatu catatan Pak, bahwa kita rupanya kehidupan di dunia sangat-sangat merugi Pak. Maka ayat Allah, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusri, semuanya kamu merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal solih. Wa tawasau bil haqqi, saling pesan memesan tentang kebenaran. Wa tawasau bis sabri, saling pesan memesan tentang kesabaran. Semoga khutbah yang singkat ini bisa mengetuk pintu hati kita. Lewat di bulan daripada Rabiul Awal ini, semoga saya mengajak diri saya dan kita semuanya, mari kita senantiasa menjadikan diri kita introspeksi, karena kehidupan ini akan berakhir dan akan kita jumpai titik terakhir besok atau lusa. Kalau saudara akan saya undang hari ini, maka saudara mengucapkan insya Allah. Tapi kalau ketika berbicara kematian, hukumnya pasti. Dasarnya kullu nafsin za'iqatul maut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والتوفيق والهداية والسلامة علينا يا الله وخصوصا أولادنا يا رحمن ببركة يوم الجمعة المبارك إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة